Alhamdulillah sungguh bahagia dan bikin negara-negara ASEAN tambah ketar-ketir. Karena timnas Indonesia duduki peringkat 40 dunia. Menjadi harapan saya dan Pak Erick, begini alasan Pak Erick Thohir. Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia seharusnya sudah berada di peringkat 40 dunia, sebuah pencapaian yang realistis menurutnya. Apa saja yang menjadi faktor utama yang mendasari pernyataan tersebut? Simak penjelasan lengkap dari Thohir mengenai potensi besar tim Garuda dalam artikel ini. Sungguh-sungguh bikin publik senyum bahagia dan bangga, pemain asli lahir Indonesia bersaing dengan pemain hebat Asia dan terkenal di dunia dari Indonesia ke dunia. Marcelino Ferdinand bersaing dengan Son Heung-min dan Minamino di nominasi gol terbaik Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand berhasil masuk nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 bersaing dengan pemain internasional ternama seperti Son Heung-min dan Takumi Minamino. Bagaimana perjalanannya hingga bisa sejajar dengan bintang dunia? Temukan cerita menarik tentang perjuangan dan gol terbaik Marcelino dalam artikel ini. Bikin tertawa dan bahagia, Nguyen sudah ketar-ketir hingga auto mengedepankan timnas sebagai kandidat juara terkuat, padahal skuad timnas aja belum ngumpul. Timnas Indonesia paling disorot media Vietnam menjelang ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat mereka takut? Timnas Indonesia kini menjadi sorotan utama media Vietnam menjelang kompetisi ASEAN Cup 2024. Indonesia dianggap sebagai tim yang paling potensial untuk meraih gelar juara. Lalu apa yang membuat media Vietnam yakin bahwa Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Sungguh hebatnya pendekatan Coach STY dengan pemain-pemainnya hingga mengeluarkan ide cemerlang yang tak terduga. Insting Sintayong bahwa Marcelino Ferdinand tampil luar biasa. Di luar ekspektasi, Marcelino Ferdinand tampil lebih cemerlang dari yang dibayangkan banyak orang. Dan ini membuktikan ketajaman insting Sintayong sebagai pelatih. Apa yang membuat strategi pelatih asal Korea Selatan ini begitu efektif? Wow, bikin bahagia publik Indonesia yang mendengarnya, benar-benar amazing dan bikin merinding. Erick Thohir ungkap target ambisius timnas Indonesia harus tembus 15 besar dunia pada 2045. Erick Thohir memiliki visi besar untuk timnas Indonesia, yakni menempatkan tim Garuda di antara 15 besar dunia pada tahun 2045. Dengan target ambisius ini, apa yang direncanakan oleh pria yang juga menjabat sebagai ketua PSSI untuk mencapainya? Setelah cedera di debut timnas Indonesia, Kevin Dix berikan kabar positif tentang pemulihannya. Kevin Dix mengungkapkan perkembangan terbaru terkait cedera yang dialaminya saat debut bersama timnas Indonesia. Apa langkah-langkah yang ia lakukan untuk pulih dan kembali tampil di level internasional? Simak kabar baik yang dibagikan Kevin Dix dalam artikel ini. Masih ragu apa memang dasarnya takut tidak mendapat tempat utama? Erick Thohir ungkap alasan Emil Audero belum pasti bela timnas Indonesia, masih ragu dengan program PSSI. Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai peluang Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, Audero masih merasa ragu terkait program yang ditawarkan oleh PSSI. Apa yang menjadi kendala utama bagi sang penjaga gawang? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Kapten timnas yang bikin publik bahagia dan bangga, Bang Jay benar-benar berhati Garuda.
Erick Thohir pujikan Jay Itzes sebagai pemimpin sejati timnas Indonesia. Dia kapten kami. Erick Thohir memberikan pujian tinggi kepada Jay Itzes, menyebutnya sebagai pemimpin sejati yang sangat berperan besar dalam keberhasilan timnas Indonesia. Apa yang membuat Thohir sangat mengagumi kualitas kepemimpinan Itzes di lapangan? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini. Alhamdulillah, sungguh hebatnya Marcelino dan buat terpikat penonton dunia hingga dibandingkan dengan Park Ji-sung, Marcelino Ferdinand siap mengguncang dunia sepak bola. Pujian tinggi datang dari Korea Selatan menyebut Marcelino Ferdinand sebagai penerus Park Ji-sung. Apakah bintang muda Indonesia ini benar-benar akan melangkah sejauh legenda Korea itu? Cari tahu potensi besar yang ada dalam dirinya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, sungguh bahagia dan bikin negara-negara ASEAN tambah ketar-ketir. Karena timnas Indonesia duduki peringkat 40 dunia. Menjadi harapan saya dan Pak Erick, begini alasan Pak Erick Thohir. Erick Thohir menyebut bahwa timnas Indonesia seharusnya sudah berada di peringkat 40 dunia, sebuah pencapaian yang realistis menurutnya. Apa saja yang menjadi faktor utama yang mendasari pernyataan tersebut? Simak penjelasan lengkap dari Thohir mengenai potensi besar tim Garuda dalam artikel ini. Timnas Indonesia harusnya menduduki peringkat 40 ranking FIFA saat ini. Lantas, apa indikatornya? Jika memasukkan nama Mas Hilgers, harga pasaran timnas Indonesia saat ini menembus 547 miliar rupiah. Harga pasaran skuad Garuda julukan timnas Indonesia berada di posisi 7 Asia. Hanya kalah dari Jepang 5 rupiah triliun. Korea Selatan 2 rupiah, 7 triliun. Iran 853 rupiah, 44 miliar. Uni Emirat Arab 694 miliar rupiah, Uzbekistan 643 rupiah, 99 miliar, dan Australia 637 miliar rupiah. Skuad asuhan Shin Taeyong pun mengungguli negara-negara top di Asia seperti Arab Saudi dalam kurung 460,61 miliar rupiah dan Qatar dalam kurung 350,24 miliar rupiah. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia jauh tertinggal dari Qatar dan Arab Saudi. Qatar yang berstatus juara Piala Asia 2 kali beruntun dalam kurung 2019 dan 2023 menduduki peringkat 48 dunia. Sementara itu, Arab Saudi berada di posisi 59 dunia. Selasa 19 November 2024, timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 125 dunia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fakta ini menunjukkan ranking FIFA hanyalah angka dan menunjukkan posisi di ranking FIFA saat ini bukanlah jaminan bahwa tim yang menempati posisi lebih tinggi akan memenangkan pertandingan. Melihatnya banyak pemain top yang bercokol di skuad timnas Indonesia, sudah waktunya bagi skuad Garuda melesat ranking FIFA-nya. Jika ukurannya harga pasaran pemain, timnas Indonesia layak naik ke posisi 40 melewati Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia menempati peringkat 50 dunia pada 2045. Menarik menanti gebrakan selanjutnya yang dilakukan PSSI untuk menaikkan prestasi sepak bola tanah air. Terdekat, PSSI sedang berjuang membantu Shin Taeyong meloloskan timnas Indonesia ke dunia 2026. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka, termasuk lewat babak ketiga kualifikasi.
I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Sungguh-sungguh bikin publik senyum bahagia dan bangga, pemain asli lahir Indonesia bersaing dengan pemain hebat Asia dan terkenal di dunia dari Indonesia ke dunia. Marcelino Ferdinand bersaing dengan Son Heung-min dan Minamino di nominasi gol terbaik Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand berhasil masuk nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 bersaing dengan pemain internasional ternama seperti Son Heung-min dan Takumi Minamino. Bagaimana perjalanannya hingga bisa sejajar dengan bintang dunia? Temukan cerita menarik tentang perjuangan dan gol terbaik Marcelino dalam artikel ini. Marcelino Ferdinand masuk nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar bahagia datang bagi penggemar timnas Indonesia karena gelandang serang muda Marcelino Ferdinand baru saja masuk dalam daftar nominasi gol terbaik di matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Nama Marcelino kini menjadi sorotan setelah penampilannya yang luar biasa bersama skuad Garuda. Marcelino yang bermain untuk Oxford United menunjukkan kualitasnya dalam laga penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Pertandingan tersebut menjadi krusial bagi Indonesia yang saat itu berada di posisi juru kunci grup C. Dengan tekanan yang begitu besar, Marcelino tampil gemilang dan membawa timnas Indonesia bangkit. Pada laga tersebut, Marcelino mencetak 2 gol yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Salah satu golnya yaitu gol pembuka yang dicetak pada menit ke-32 masuk dalam nominasi gol terbaik versi AFC. Gol tersebut tercipta berkat umpan cerdas dari Ragnar Oratamangoen. Marcelino yang berada di kotak penalti mengontrol bola dengan tenang dan melepaskan tembakan keras ke sudut gawang Arab Saudi yang tidak mampu dijangkau oleh kiper lawan. Aksi tersebut menunjukkan ketenangan luar biasa dan golnya berhasil menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, Marcelino kembali mencetak gol kedua pada menit ke-57 yang mengantarkan Indonesia meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. AFC pun memberikan penghargaan atas gol tersebut dengan menyebutkan bahwa gol Marcelino menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia karena timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertama atas Arab Saudi setelah 16 pertemuan terakhir. Sejak 1981, Indonesia belum pernah menang melawan Arab Saudi, sehingga kemenangan ini sangat bersejarah. Marcelino Ferdinand kini bersaing dengan sejumlah pemain bintang Asia lainnya seperti Son Heung-min dan Takumi Minamino dalam nominasi gol terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 matchday tersebut, AFC mencatat total 49 gol yang dicetak oleh tim-tim peserta dan 10 gol terbaik dipilih untuk nominasi. Bagi para penggemar timnas Indonesia, ini adalah momen kebanggaan. Anda bisa turut serta memilih gol terbaik dari daftar nominasi tersebut dan mendukung Marcelino untuk meraih penghargaan ini. Bikin tertawa dan bahagia, Nguyen sudah ketar-ketir hingga auto mengedepankan timnas sebagai kandidat juara terkuat, padahal skuad timnas aja belum ngumpul. Timnas Indonesia paling disorot media Vietnam menjelang ASEAN Cup 2024. Apa yang membuat mereka takut? Timnas Indonesia kini menjadi sorotan utama media Vietnam menjelang kompetisi ASEAN Cup 2024.
Indonesia dianggap sebagai tim yang paling potensial untuk meraih gelar juara. Lalu apa yang membuat media Vietnam yakin bahwa Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini? Temukan jawabannya di artikel ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia, ASEAN Cup 2024 jadi tantangan besar. Timnas Indonesia kini menjadi sorotan sebagai kandidat kuat juara ASEAN Cup 2024. Menurut media Vietnam Tet Hao 247, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara pada ajang yang akan digelar Desember 2024 hingga Januari 2025 ini. Di fase grup, Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Meski menghadapi tim kuat seperti Vietnam, Indonesia tetap dipandang sebagai salah satu tim yang dapat menantang gelar juara. Hal ini diungkapkan oleh Tet Hao 247 yang menyebutkan Indonesia menjadi lawan teratas bagi Vietnam di grup B dan mereka adalah kandidat juara yang paling cemerlang. Shin Tae-yong telah memutuskan untuk menurunkan skuad U-23 Indonesia yang meskipun muda, tetap memiliki potensi besar. Dalam persiapan menghadapi ASEAN Cup, Timnas Vietnam diketahui telah memulai persiapan dengan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Korea Selatan yang dijadwalkan pada 23 November 2024 dengan membawa 30 pemain. Sementara itu, Timnas Indonesia juga tengah mempersiapkan diri dengan memanggil 33 pemain untuk mengikuti TC. Meski belum lengkap, beberapa nama besar telah dipastikan termasuk Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Nama-nama ini merupakan pemain-pemain yang sudah sering tampil di Timnas dan memiliki pengalaman internasional. Berikut adalah daftar pemain sementara Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kiper Cahya Supriyadi FC Bekasi City Erlangga Setia PSPS Riau Bek Robi Darwis Persib Bandung Kakang Rudianto Persib Bandung Kadek Arel Bali United Pratama Arhan Suwon FC Asnawi Mangkualam Port FC Iqbal Gwijangge Barito Putra Donyitri Pamungkas Persija Jakarta Muhammad Frari Persija Jakarta Justin Hubner Wolves U21 Gelandang Made Tito Bali United Marcelino Ferdinand Oxford United Ronaldo Kuatah Muang Thong United Sanadin Faris Persis Solo Ferdiansyah Persib Bandung Raihan Hanan Persija Jakarta Alfrianto Niko Dewa United Ananda Rahan PSM Makassar Ivar Jenner FC Utrecht Penyerang Hoki Caraka PSS Sleman Riki Pratama PSM Makassar Rafael Struik Brisbane Ror Armando Oropo PSBS Biak dengan komposisi pemain yang solid dan persiapan matang. Indonesia tentu memiliki peluang besar untuk bersaing di turnamen ini. Waktu yang semakin dekat dengan pelaksanaan ASEAN Cup 2024 menambah semangat dan harapan besar bagi para pendukung Timnas Indonesia. Semoga perjuangan mereka membuahkan hasil terbaik. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Sungguh hebat ya pendekatan Coach STY dengan pemain-pemainnya hingga mengeluarkan ide cemerlang yang tak terduga. Insting Shin Tae-yong bahwa Marcelino Ferdinand tampil luar biasa di luar ekspektasi. Marcelino Ferdinand tampil lebih cemerlang dari yang dibayangkan banyak orang. Dan ini membuktikan ketajaman insting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Apa yang membuat strategi pelatih asal Korea Selatan ini begitu efektif? Insting Shin Tae-yong sebagai pelatih terbukti dengan memasang Marcelino Ferdinand sebagai starter saat melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua laga Timnas Indonesia sebelumnya melawan Cina dan Jepang, Marcelino Ferdinand tak tampil sebagai starter. Saat melawan Cina, Marcelino masuk pada menit ke-46 menggantikan Witan Sualeman.
Kemudian saat melawan Jepang, Marcelino masuk pada menit ke-76 menggantikan Nathan Chuaon. Shin Tae-yong menilai performa Marcelino menurun sehingga ia berada dalam cadangan pada beberapa laga terakhir timnas Indonesia. Terlebih di Oxford United, Marcelino tak mendapatkan banyak menit bermain. Marcelino belum menjadi starter atau bahkan masuk bangku cadangan akhir-akhir ini. Jadinya performanya menurun drastis, ujar Shin Tae-yong. Akan tetapi saat melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong percaya pada bakat yang dimiliki Marcelino Ferdinand. Nalurinya mengatakan untuk memasang pemain 20 tahun itu sebagai starter. Meski begitu, saya merasa lebih baik memainkannya sebagai starter daripada memainkannya sebagai pemain pengganti. Terkadang sebagai pelatih Anda punya naluri seperti ini, kata Shin Tae-yong. Marcelino Ferdinand pun membuktikan kepercayaan yang diberikan pada dengan mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi. Jadi, saya memberinya kesempatan sebagai starter dan sejujurnya ia bermain jauh lebih baik dari yang saya harapkan, ujarnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa ia merasa Marcelino Ferdinand akan memberikan pembeda untuk pertandingan. Marcelino mencetak gol pertamanya di babak pertama dan bekerja keras, tetapi karena ia tidak banyak bermain di Oxford United, penampilannya menurun. Tetap saja saya merasa ia akan memberikan sesuatu dalam pertandingan melawan Saudi, jadi saya memainkannya sebagai pemain inti dan ia bermain dengan hebat, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat memberikan instruksi ke Marcelino saat jeda pertandingan. Ia pun berterima kasih ke Marcelino yang sudah menampilkan penampilan yang gemilang. Tetapi selama pertandingan, ia tidak mengikuti formasi yang kami inginkan. Jadi saya katakan kepadanya saat halftime, jika kamu terus bermain seperti itu, saya akan mengganti kamu. Marcelino berkata, biarkan saya bermain sedikit lebih lama dan saya berjanji akan mencetak gol lagi. Saya yakin hari ini. Jadi saya katakan kepadanya, tetapi jika kamu tidak menepati janji, kamu akan mati. Dan ia berhasil mencetak 2 gol seperti yang ia katakan. Saya sangat berterima kasih kepadanya untuk itu. Terima kasih ya, ujarnya. Wow, bikin bahagia publik Indonesia yang mendengarnya, benar-benar amazing dan bikin merinding. Erick Thohir ungkap target ambisius timnas Indonesia harus tembus 15 besar dunia pada 2045. Erick Thohir memiliki visi besar untuk timnas Indonesia, yakni menempatkan tim Garuda di antara 15 besar dunia pada tahun 2045. Dengan target ambisius ini, apa yang direncanakan oleh pria yang juga menjabat sebagai ketua PSSI untuk mencapainya? Artikel ini mengungkapkan langkah-langkah jitu yang akan diambil Indonesia menuju dunia sepak bola internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir punya target ambisius untuk timnas Indonesia saat diwawancarai oleh media asal Italia. Pengakuan tersebut disampaikan saat diwawancarai oleh Corriere dello Sport. Sejak menjadi Ketua Umum PSSI pada 2023, Erick Thohir langsung melakukan banyak gebrakan. Gebrakan terbesar Erick Thohir terjadi di level timnas Indonesia. Prestasi timnas Indonesia makin melejit sejak PSSI diketuai oleh Erick Thohir. PSSI makin intensif berburu para pemain berdarah Indonesia yang berkarier di seluruh dunia untuk membela skuad Garuda. Hasilnya timnas Indonesia senior berhasil menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kali sepanjang sejarah pada edisi 2023. Selain itu, timnas Indonesia juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Erick Thohir mengakui bahwa gebrakannya dimulai untuk memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Pihaknya ingin membangun fondasi yang kuat untuk masa depan timnas Indonesia.
Hasilnya, untuk pertama kali timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia pada 2024. Semua level kelompok usia masih berpeluang untuk menembus putaran final Piala Dunia. Ini semua dimulai dari tim nasional, ujar Erick Thohir kepada Corriere dello Sport. Kami ingin menciptakan dan di saat yang sama kami juga membuat fondasi dan sebuah harapan. Untuk pertama kalinya tim nasional Indonesia di level kelompok usia, baik U17, U20, dan U23 lolos ke putaran final Piala Asia. Dan semuanya berpeluang menembus ke putaran final Piala Dunia lanjutnya. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI terus meningkatkan standar untuk timnas Indonesia. PSSI ingin timnas Indonesia jadi tim terbaik di Asia Tenggara, lalu lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia. Kami bertujuan untuk terus meningkatkan standar, ujar eks-presiden Inter Milan tersebut. Pertama, kami harus jadi juara di turnamen level Asia Tenggara dalam kurung ASEAN Cup, lalu menembus Olimpiade dan Piala Dunia lanjutnya. Erick Thohir punya proyek jangka panjang bahwa timnas Indonesia bisa menembus 15 besar dunia di ranking FIFA pada 2045. Untuk menembus peringkat 16 besar di Asia, kami membutuhkan waktu. Tetapi saya meyakinkan bahwa jika hal ini berlanjut, maka kami bisa menjadi tim 9 besar di Asia, ujar Erick Thohir. Bagaimanapun, saya juga memiliki visi jangka panjang. Jadi kami memiliki target pada tahun 2045 atau 20 tahun ke depan bahwa Indonesia akan menjadi 15 tim terbaik di dunia, tutupnya. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Setelah cedera di debut timnas Indonesia, Kevin Dix berikan kabar positif tentang pemulihannya. Kevin Dix mengungkapkan perkembangan terbaru terkait cedera yang dialaminya saat debut bersama timnas Indonesia. Apa langkah-langkah yang ia lakukan untuk pulih dan kembali tampil di level internasional? Simak kabar baik yang dibagikan Kevin Dix dalam artikel ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix menilai pemulihan cederanya semakin membaik. Kevin mengalami cedera saat membela skuad Garuda dalam duel melawan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat dalam kurung 15/11. Pada laga tersebut dia hanya bertahan hingga 41 menit sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong. Sang pemain juga langsung kembali ke Denmark demi cepat mendapatkan pemulihan dan harus melewatkan laga melawan Arab Saudi. Kevin Dix menjelaskan saat ini kondisinya semakin membaik. Dia menyadari bahwa cedera adalah bagian dari sepak bola dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat ini yang jadi fokus adalah terkait pemulihan agar bisa kembali bersama tim. Saya baik-baik saja, semakin membaik. Sayangnya saya mengalami cedera, tetapi itu juga bagian dari sepak bola sekarang, kata Kevin Dix. Pemain andalan FC Copenhagen ini menilai bahwa pemulihan yang terjadi akan bertahap. Sejauh ini dia masih dalam pemantauan tim medis klub dalam beberapa hari ke depan. Tentunya timnya akan berusaha maksimal agar dia bisa segera pulih. Semakin membaik dalam kurung lutut selangkah demi selangkah, hari demi hari. Tergantung pada hari berikutnya bagaimana keadaannya, tetapi terlihat bagus apa yang terjadi lanjutnya. Kevin mengakui bahwa dia terlalu bersemangat pada laga debutnya melawan Samurai Biru. Dia tidak menyadari bahwa ada masalah di bagian lutut dan akhirnya harus ditarik keluar. Tentunya ini adalah keputusan terbaik karena dia sudah kesakitan di lapangan. Saya terlalu agresif, saya pikir, dan saya mengalami momen dengan lutut saya. Itu sedikit menakutkan, lanjutnya. Meski harus menepi, Kevin tidak masalah dan posisinya memang cukup krusial.
Dalam debutnya tersebut, dia bertugas di posisi bek kanan sebelum harus menyerahkan posisinya pada Sandy Walsh. Tetapi saya pikir saya sangat beruntung dan itulah mengapa saya berada di posisi ini. Sekarang kami melihat hari demi hari bagaimana keadaannya, tutupnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself. Masih ragu apa memang dasarnya takut tidak mendapat tempat utama? Erick Thohir ungkap alasan Emil Audero belum pasti bela timnas Indonesia, masih ragu dengan program PSSI. Erick Thohir memberikan penjelasan mengenai peluang Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, Audero masih merasa ragu terkait program yang ditawarkan oleh PSSI. Apa yang menjadi kendala utama bagi sang penjaga gawang? Temukan jawabannya dalam artikel ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara soal peluang naturalisasi kiper Como Emil Audero untuk timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat wawancara dengan media Italia, Corriere dello Sport. Erick Thohir mengakui sudah sempat bertemu langsung dengan Emil Audero di Milan. Namun Erick Thohir belum membahas masalah naturalisasi dengan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu. Jujur saja kami belum pernah membahasnya, ujar Erick Thohir kepada Corriere dello Sport. Meskipun kami bertemu lebih dari 1 kali di Milan, lanjutnya. Meski belum pernah berbicara soal naturalisasi saat bertemu Emil Audero, Erick Thohir tetap membuka peluang untuk main bersama timnas Indonesia. Erick Thohir siap membahas lebih lanjut jika Emil Audero mau main untuk timnas Indonesia. Saya juga tahu keluarganya, ujar Erick Thohir. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendalam diskusi ini lebih lanjutnya. Emilio Audero Mulyadi merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997. Emil Audero Mulyadi memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut karena Emil punya darah Indonesia dari ayahnya. Ayah Emil berasal dari Indonesia yang bernama Edi Mulyadi. Sedangkan ibunya Antonella Audero berasal dari Italia. Rumor Emil Audero akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terkini makin giat berburu pemain diaspora Indonesia untuk mau membela Merah Putih. Para pemain diaspora yang menjadi target banyak yang tampil di Eropa. Banyak dari mereka tampil di Liga Belanda. Pilihan kami adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, ujar mantan Presiden Inter Milan tersebut. Terima kasih banyak kepada orang tuanya atau kakek dalam kurung dari para pemain diaspora. Daripada memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing di liga domestik kami. Tetapi tahapannya belum berhenti sampai di sini. Di level global, masih banyak pemain yang perlu dieksplorasi untuk membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi. Kami membangun tim ini butuh waktu 4 hingga 5 bulan, tetapi kami harus bekerja keras lagi, tutupnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Kapten timnas yang bikin publik bahagia dan bangga, Bang J benar-benar berhati Garuda. Erick Thohir pujikan Jay Itzes sebagai pemimpin sejati timnas Indonesia. Dia kapten kami. Erick Thohir memberikan pujian tinggi kepada Jay Itzes, menyebutnya sebagai pemimpin sejati yang sangat berperan besar dalam keberhasilan timnas Indonesia. Apa yang membuat Thohir sangat mengagumi kualitas kepemimpinan Itzes di lapangan? Simak penjelasan lengkapnya di artikel ini.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji kualitas Jay Itzes di hadapan media asal Italia. Pengakuan tersebut disampaikan ke media besar asal Italia, Corriere dello Sport. Jay Itzes jadi satu-satunya wakil Indonesia di Liga Italia. Pemain 24 tahun tersebut sudah jadi andalan timnas Indonesia sejak debut pada 21 Maret 2024. Jay Itzes hanya absen di satu laga resmi timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. Pemain 190 cm tersebut tampil solid di lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya mampu memberi rasa aman di depan gawang tim asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, dia juga mampu membangun serangan dari bawah. Kehebatannya membuat Shin Tae-yong menunjuknya sebagai kapten tim di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes sering memberikan motivasi kepada rekan setimnya sebelum laga. Kepribadiannya juga dipuji oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir memujinya sebagai pemimpin sejati. Dirinya juga memiliki kepribadian yang sangat hebat. Jay Itzes dinilai juga jadi pemain yang luar biasa. Dia dalam kurung, Itzes adalah kapten kami, ujar Erick Thohir. Dia adalah pemimpin sejati, dengan kepribadian yang sangat hebat. Dan jelas dia juga pemain yang luar biasa, lanjutnya. Bek 24 tahun tampil untuk klub promosi Serie A Italia, Venezia. Dirinya sudah bergabung ke klub Venezia sejak musim 2023/2024. Saat itu Venezia masih tampil di Serie B. Jay Itzes berjasa membawa klub yang bermarkas di Stadion Pierluigi Penzo tersebut tampil di kasta tertinggi Liga Italia pada musim perdananya. Memasuki musim kedua, Jay Itzes terus dipercaya tampil sebagai pilihan utama di ajang Serie A. Jay tampil sebagai bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3-4-3 Venezia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Alhamdulillah, sungguh hebatnya Marcelino dan buat terpikat penonton dunia hingga dibandingkan dengan Park Ji-sung, Marcelino Ferdinand siap mengguncang dunia sepak bola. Pujian tinggi datang dari Korea Selatan menyebut Marcelino Ferdinand sebagai penerus Park Ji-sung. Apakah bintang muda Indonesia ini benar-benar akan melangkah sejauh legenda Korea itu? Cari tahu potensi besar yang ada dalam dirinya. Bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand menjadi sorotan dunia. Berita menggembirakan datang untuk penggemar timnas Indonesia setelah Marcelino Ferdinand menjadi bintang dalam kemenangan bersejarah atas Arab Saudi pada laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Jumat 19/11/2024. Marcelino yang kini bermain untuk Oxford United sukses mencetak 2 gol yang mengantar timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0. Kemenangan ini sangat berarti karena untuk pertama kalinya dalam 16 pertemuan, Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi. Namun bukan hanya kemenangan yang mencuri perhatian dunia, tetapi juga selebrasi unik yang dilakukan Marcelino setelah gol keduanya. Selebrasi tersebut langsung viral bahkan menarik perhatian media internasional termasuk di Korea Selatan. Setelah mencetak gol spektakuler pada menit ke-57, Marcelino langsung berlari ke arah fotografer dan duduk di kursi kosong di pinggir lapangan. Dengan gaya yang santai, ia menyentuh pinggangnya dengan kedua tangan dan meletakkan kaki kanannya di atas bola, menciptakan pose yang memukau. Media Korea Selatan, Sports Chosun bahkan membandingkan selebrasi ini dengan selebrasi legendaris Park Ji-sung, bintang sepak bola Korea Selatan.
Artikel di Sports Chosun menyebut bahwa selebrasi Marcelino layaknya sebuah karya seni yang menonjolkan kepercayaan diri dan kualitas pemain berusia 20 tahun tersebut. Selebrasi Marcelino yang menyaingi gaya berjalan Park Ji-sang adalah kegilaan. Itu seperti sebuah karya seni, tulis mereka. Media tersebut juga mencatat bahwa selebrasi ini menunjukkan Marcelino ingin memperkenalkan dirinya lebih jauh kepada dunia sepak bola dengan pandangan yang seolah berkata, "Apakah kalian memperhatikan saya?" Tidak hanya selebrasinya yang mencuri perhatian, tetapi penampilannya secara keseluruhan juga mendapat pujian. Marcelino tampak percaya diri dengan rekan-rekannya yang menunggu momen untuk merayakan gol bersama setelah ia memberi kesempatan para fotografer untuk mengabadikan pose ikoniknya. Dengan penampilan impresif Marcelino, tim asuhan Sintayong ini semakin menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Timnas Indonesia kini menjadi sorotan global dan kemenangan ini menambah sejarah penting dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Para penggemar Timnas Indonesia tentu merasa bangga melihat generasi baru yang tampil gemilang di level internasional.